Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eko Budiono dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan nasional Indonesia. Kita mulai dari ciri-ciri perlawanan pada abad ke-20 ya. Politik etis itu melahirkan kelompok-kelompok terpelajar. Nah, ini kemudian mempengaruhi perlawanan pada abad ke-20. Jika sebelumnya perlawanan itu bersifat kedaerahan dipimpin oleh kaum bangsawan atau tokoh-tokoh ulama, maka pada pergerakan nasional perlawanan itu dipimpin oleh kelompok terpelajar melalui jalur-jalur organisasi. Kemudian jika pada sebelum abad ke-20 itu perlawanan bersifat kedaerahan, ini perlawanan sudah bersifat nasional dengan memiliki tujuan yang satu, yaitu Indonesia merdeka, berbeda dengan sebelum abad ke-20. Kemudian jika sebelum abad ke-20 itu perlawanan itu apabila bersifat tokoh, apabila satu tokoh ditangkap maka perlawanan berakhir, maka perlawanan pada abad ke-20 ini karena terjadi yang namanya kaderisasi dan regenerasi, ketika satu tokoh tertangkap maka tokoh terpelajar yang lainlah yang akan menggantikannya. Itu ciri-ciri perlawanan pada abad ke-20. Kemudian faktor yang mendorong terjadinya pergerakan nasional ada dua jenisnya. Yang pertama faktor intern, kemudian yang kedua faktor ekstern. Ya. Faktor internal itu berasal dari dalam negeri Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu politik etis yang melahirkan kaum-kaum terpelajar. Karena terpelajar mereka memiliki kesadaran sendiri secara nasional. Kemudian mereka mencoba melakukan membuat organisasi untuk melakukan pergerakan nasional. Kemudian dengan berkembangnya teknologi dan informasi seperti ini memudahkan transportasi sehingga antara satu daerah dengan daerah yang lain terjadi komunikasi dan mereka mempunyai perasaan senasib. Akhirnya mereka mencoba melakukan perlawanan melalui jalur organisasi atau pergerakan nasional ini. Kemudian perasaan senasib sama-sama sebagai bangsa yang terjajah. Karena perasaan inilah mereka kemudian menyatu untuk melawan penjajah dalam jalur organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kenangan akan kejayaan Indonesia pada masa lalu. Seperti pada masa kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha, Indonesia sempat memiliki wilayah yang luas dan jaya seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kemudian faktor eksternal atau yang berasal dari luar negeri, diantaranya yang pertama itu kemenangan Jepang atas Rusia. Kita tahu Jepang itu tampil sebagai satu-satunya negara di Asia yang menang melawan kolonialisme, ya, menang melawan bangsa Eropa. Nah ini kemudian menimbulkan semangat bagi bangsa-bangsa Asia yang lain untuk melawan bangsa Eropa. Artinya bangsa Asia pun bisa menang melawan bangsa Eropa. Kemudian yang kedua, munculnya paham-paham baru. Ada liberalisme, ada komunisme, ada isme-isme yang lain. Ya. Paham-paham baru inilah kemudian memicu terjadinya pergerakan nasional. Kemudian pergerakan nasional yang terjadi di berbagai daerah. Di Turki, di Mesir, di Cina, ada Dr. Sun Yat-sen ya. Di India ada Mahatma Gandhi dan lain sebagainya ini. Kemudian memicu terjadinya pergerakan nasional. Oke. Kita mulai masuk ke periodisasi pergerakan nasional. Periodisasi ini artinya pembabakan ya, atau pembagian waktu. Kita mulai dari masa awal pergerakan nasional. Pada masa awal, organisasi yang lahir itu diantaranya ada dua organisasi. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Budi Utomo itu dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia berpidato di depan mahasiswa kedokteran atau saat itu namanya Stovia. Sekarang itu kampus UI di Salemba. Nah, di sana dia pidato berapi-api mengenai kebangsaan. Nah, ini menarik kelompok-kelompok pelajar kedokteran Stovia sehingga lahirlah Budi Utomo. Ada tokoh Budi Utomo di antaranya Dr. Sutomo. Namun karena Budi Utomo ini mayoritas anggotanya adalah kaum bangsawan atau kaum priai, sehingga organisasi Budi Utomo ini tidak bisa berkembang. Ini kita masuk ke yang kedua yaitu Sarekat Islam.
Sarekat Islam semula bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Nah, tujuannya didirikan Sarekat Dagang Islam ini untuk membendung persaingan dengan kelompok dagang timur asing seperti kelompok dagang dari Cina, kelompok dagang dari Arab, dari India, agar kita orang-orang Indonesia ini tidak kalah saing dengan mereka. Maka muncullah Sarekat Dagang Islam ini dengan tujuan selain berdagang mereka juga ingin berdakwah menyebarkan agama Islam oleh Kiai Haji Samanhudi. Kemudian setahun kemudian Haji Umar Sahid Cokroaminoto itu melalui kongres mengubah Sarekat Dagang Islam ini menjadi Sarekat Islam agar lebih universal dan menerima semua kalangan. Dengan berubahnya Sarekat Dagang Islam menjadi SI, maka keanggotaan semakin terbuka sehingga SI kemudian berkembang pesat. Nah, pesatnya perkembangan organisasi SI ini menarik perhatian kaum yang berideologi kiri, yaitu ISDP atau Komunis Hindia, untuk menyusup ke dalam SI. Sehingga SI pun pecah menjadi dua. Di Semarang itu ada Semaun dan Darsono, itu menjadi ketua Sarekat Islam di Semarang. Nah, dengan secara tegas kemudian Cokroaminoto memecat anggota SI yang berafiliasi dengan ISDP atau berideologi kiri, ya. Itu pada masa awal. Kita masuk kepada pergerakan nasional pada masa pertengahan. Pada masa pertengahan ini ditandai dengan sudah mulainya adanya cita-cita yaitu nasionalisme atau Indonesia, visi Indonesia merdeka. Sudah ada cita-cita kebangsaan yang sama. Kita mulai dari Indische Partij atau IP. Indische Partij ini didirikan oleh 3 serangkai. Tahu kan 3 serangkai? Ada Ki Hajar Dewantara, ada Dawes Dager, ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya. Kemudian ada Gerakan Pemuda. Ya. Gerakan Pemuda ini semula ada Tri Gorodarmo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Ini Gerakan Pemuda di Jawa. Kemudian ada Gerakan Pemuda di daerah lain, ada Jong Sumatera Enbon, ada Jong Ambon, Jong Celebes. Nah, para pemuda dari berbagai daerah ini membentuk gerakan, kemudian melakukan kongres pemuda yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian ada lagi Gerakan Wanita. Nah, satu tokoh yang terkenal yaitu Kartini, ya, sebagai tokoh wanita, pergerakan wanita yang cukup terkenal ya di antara. Namun selain Kartini ada juga Dewi Sartika. Ya. Oke, kita masuk ke masa perjuangan secara radikal, ya. Karena dirasa perjuangan melalui organisasi ini kurang greget gitu ya, karena awalnya cuma organisasi, kemudian masih bekerja sama dengan penjajah, dengan Belanda, dan sifatnya dalam perdagangan atau jalur pendidikan, sebagaimana Sarekat Islam kan lewat jalur ekonomi, kemudian ada itu lewat jalur pendidikan dan kebudayaannya. Kita masuk ke perjuangan radikal. Sudah secara terang-terangan menyatakan tidak mau bekerja sama dengan penjajah atau non kooperasi sifat pergerakannya. Kita mulai dari Perhimpunan Indonesia. Ini semula namanya Indische Vereniging, kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian ada PNI atau Partai Nasional Indonesia ya, yang digawangi oleh Insinyur Soekarno dengan sebuah visi self-help atau menolong diri sendiri. Dan visinya diantaranya ada gerakan seperti ciri gerakan Marhaen ya. Kemudian ada Partindo. Nah, Partindo ini lahir setelah Insinyur Soekarno ditangkap oleh Belanda karena dianggap gerakannya membahayakan pemerintahan Belanda. Sehingga orang-orang yang tersisa di PNI itu kemudian mendirikan Partindo. Kemudian ada PNI baru. PNI baru ini orang-orang PNI yang masih ingin mempertahankan nama PNI. PNI baru ini adalah Pendidikan Nasional Indonesia. Tokohnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Kemudian ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini jelas partai berhaluan kiri yang secara tegas menyatakan melawan terhadap penjajahan Belanda yaitu dan bercita-cita mendirikan negara Indonesia. Tokohnya ada Alimin dan Musso. Ya. Namun akhirnya partai ini dinyatakan terlarang oleh Belanda dan pengurusnya dibubarkan. Nah, karena banyaknya tokoh-tokoh aktivis yang ditangkapi kemudian diasingkan, nah ini membahayakan bagi organisasi pergerakan. Maka kemudian tokoh-tokoh pergerakan merubah strategi, maka masuklah fase yang
Yang keempat yaitu masa perjuangan secara bertahan, yaitu sudah mulai sedikit lunak dengan Belanda, yaitu kita berjuang melalui Volksraad atau Dewan Rakyat ya. Kemudian muncullah fraksi nasional di Volksraad, kemudian ada petisi Sutarjo, atau ada pun tokoh-tokoh pergerakannya pada masa pergerakan pertahanan ini ada Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Partai Indonesia. Itulah ya fase-fase periodisasi pergerakan nasional. Detailnya bisa kalian baca di modul. Kemudian untuk tugas kalian yaitu ini kan banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional. Silakan kalian tuliskan organisasi-organisasi nasional dari awal sampai akhir dalam kertas. Kemudian siapa tokoh-tokohnya, bagaimana langkah-langkah perjuangannya, kapan didirikan. Yaitu tugas kalian. Tugas ini dikumpulkan di Google Classroom. Baiklah, rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Pak tutup, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.